menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita akan belajar bersama-sama hari ini di dalam Lukas pasal yang kelima. Ada beberapa perikop di dalam pasal ini. Kisah tentang bagaimana penjala ikan menjadi penjala manusia, murid-murid yang sepanjang malam menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, mereka pun mendapatkannya. Itu cara Tuhan menyatakan mujizat sehingga akhirnya mereka bertobat dan menjadi murid Yesus. Lalu kemudian ada perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, dan ini nanti kita akan bahas. Lalu kemudian ada orang lumpuh disembuhkan, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, dan hal berpuasa. Saya ingin mengajak kita belajar tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita baca ayat yang ke-12. Pada suatu kali, Yesus dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus, tersungkur, menyembah dan memohon. Dia berkata, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dia yakin bahwa Yesus dapat mentahirkan dia. Dia yakin bahwa Yesus mampu mentahirkan atau menyembuhkan dia. Dan kabar baiknya yang mesti kita harus catat, yang pertama adalah Yesus tidak hanya mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, tetapi Yesus juga mau menyembuhkannya. Sekaligus ini menjawab keraguan daripada orang yang sakit kusta. Karena dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat, Tuan mampu mentahirkan aku." Menjawab keraguan daripada si orang kusta ini. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Dan pada saat yang sama, dia Tuhan yang mau menyatakan mujizatnya bagi kita. Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi dia tidak hanya sekedar mampu, tapi dia juga Tuhan yang mau menyembuhkan sakit kita. Kita percaya Tuhan mampu menyediakan. Cuma masalahnya kita tidak yakin apakah Tuhan mau memberkati kita, mencukupkan dan memelihara kita. Tapi melalui teks ini kita mesti punya keyakinan yang kuat. Tuhanku mampu menyediakan segala yang kuperlukan. Tetapi tidak hanya sekedar mampu, Tuhan juga mau melakukannya bagi aku. Yang pertama, Tuhan mampu dan Tuhan mau melakukan mujizat bagi kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari teks ini adalah ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Hal yang kedua, Yesus sebetulnya dari kejauhan pun bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ini tanpa harus bersentuhan secara langsung. Ingat, orang yang sakit kusta waktu itu dianggap penyakit yang sangat menjijikkan. Memang dari luar sangat menjijikkan. Lebih daripada itu, ini penyakit bisa menular. Itu sebabnya mereka dipisahkan. Mereka hadap di sebuah perkampungan tersendiri. Mereka ini jarang sekali mengalami sentuhan. Mereka ini jarang sekali mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Paling tidak pelukan, paling tidak sentuhan saja. Mereka tidak pernah merasakannya. Kenapa? Karena mereka kusta. Jangankan berdekatan, jangankan bersentuhan, dia harus teriak-teriak, "Najis, najis, najis," supaya orang-orang yang sehat langsung menyingkir karena takut kalau berdekatan bisa ikut terkena kusta. Jadi Anda bayangkan betapa sepinya, betapa sakit hatinya orang yang sakit kusta ini karena tidak pernah mendapat sentuhan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta ini hanya dengan perkataannya saja. "Jadilah engkau tahir," maka orang itu pasti tahir. Tapi yang Alkitab catat di sini adalah Yesus mengulurkan tangannya. Yesus menjamah orang itu. Yesus menyentuh orang itu.
Yesus tahu yang dibutuhkan orang ini tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga sembuh dalam hati, sembuh secara jiwa. Sebab selama ini dia merasa mungkin diasingkan, dia merasa dibuang, dia mengalami kesepian. Maka Yesus tahu apa yang dia butuhkan. Makanya Yesus menjamah orang sakit kusta ini. Hal kedua yang kita bisa pelajari melalui teks ini adalah Yesus tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukan hanya kebutuhan yang tampaknya dari luar, tapi kebutuhan yang mungkin tersembunyi, mungkin tidak banyak orang tahu, tapi Tuhan sesungguhnya tahu. Dan Dia rindu untuk menjawab kebutuhan terdalam kita. Lalu kita haus akan kasih. Mungkin apa yang kita tunjukkan dari luar, seolah-olah kita ini orang yang kuat, tegar, kita ini orang merasa tidak butuh orang lain. Tetapi Tuhan tahu sesungguhnya hati kita haus akan kasih. Maka ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan, Tuhan akan melawat kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tahu mungkin dari luar kita kelihatan tegar, tapi dalamnya kita ini rapuh, dalamnya kering. Tuhan tahu, makanya Tuhan melawat menjamah Anda. Dia memberikan kekuatan kepada Anda, memberikan kelegaan daripada kesesakan yang selama ini menghimpit Anda. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita perlukan dan butuhkan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab Dia tidak hanya mampu, tapi Dia mau. Bahkan Dia mau menyembuhkan kita, menolong kita, menyatakan mujizat kepada kita dengan cara yang lebih daripada apa yang kita bayangkan, lebih daripada apa yang kita pikirkan, bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan memberkati.